hubungan dengan kebetulan sudah ada. Ini sinkron nanti, datanya sinkron, tidak ada perbedaan program. Cuman maksudnya kalau di kita ini sudah ada di LPM sendiri, ini pun PRT jatuh, PRT juga. Nah kemudian mungkin ada beberapa yang mesti Ibu tahu juga nanti. Pasti ada yang suatu saat, wah ini kok data saya, kan gitu. Ini sebenarnya rahasia. Misalkan nih RT yang tadi jelasin, RT 1 itu hanya melihat RT-nya satu RT, nggak bisa dia RT 2 nggak bisa. Nah waktu nanti penggantian RT itu pun langsung dirubah RT tersebut, sudah tidak menjabat, tidak bisa mengakses, hanya RT-nya aja, termasuk RW-nya. Nah jadi untuk data-data itu nanti banyaknya untuk apa? Jadi kalau ada pemerintah butuh data, karena LPM-nya kan sudah ada badan hukumnya, payung hukumnya. Jadi gampang, misalkan bantuan bisa dicoba dengan LPM misalkan, memang datanya sudah lengkap. Dia mau tahu, misalkan di dalam warga Cipondo Indah nih, UMKM berapa banyak sih? Apa yang bisa dijembatin untuk pemerintah kota? Nah itu tugas LPM salah satunya. Sebelumnya saya bertanya ini, sebenarnya kita ini diundang sama LPM. Terus terang Pak, ya kita ini belum tahu apa sih itu LPM. Ya, LPM ini ada program seperti ini. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa itu LPM. Ya, kedudukannya dia sama apa gitu, apa mau forum RW. Ya, yang kedua ini kalau masalah data ini yang saya pertanyakan masalah keamanannya Pak. Ya, aman nggak itu? Masalahnya kita masukin data warga. Iya, yang dipertanyakan itu masalah keamanan. Nah, kalau nggak mungkin kita begitu aja. Kenapa nanti data-data yang rahasia itu nggak gampang? Itu dipertanggungjawabkan sama RT. Nah, jadi RT punya tanggung jawab. Karena hanya di RT doang yang dia tahu. Jadi kayak saya nih RW bisa lihat saya. Jadi untuk yang data itu rahasia. Dan kalau ada orang yang data mungkin ya harus ke beberapa komisi. Sebelumnya izinkan saya selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Jujun Ferianto, dipercaya sebagai Ketua LPM Cipondo Indah. Saya tinggal di RW 10 Polis Paradis. Ya. Yang pertama saya banyak terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir atas undangan kita di LPM. Lalu pertanyaan dari Pak RT Jawahir, apa itu LPM? Kalau LPM di Cipondo Indah kan dulu pernah ada. Akan tetapi kalau dulu itu apa yang dikerjakan adalah kan fokusnya di pasar. Setuju ya? Jadi setelah sekian lama vakum, saya dipercaya untuk memimpin LPM ini. Saya mau mulainya dari proses pendataan Bapak Ibu, karena segala sesuatu itu adalah basisnya data. Ya, apapun nanti kelanjutan dari program LPM ini kan dasarnya ini dari data, basisnya data. Saya mau berbicara itu basisnya data. Saya nggak mau ngomong itu katanya, nggak mau. Kita berdasarkan data. Bagaimana dengan keamanannya? Kita jamin 100% Pak RT. Kenapa aman? Dari sisi Pak RT kan punya user ID passwordnya 1.
siapa yang bisa menggunakan? Ya Pak RT sama Pak RW, sesuai tadi yang dijelaskan sama Mas Bayu. Ya, kalau Pak RT-nya nanti ada pergantian, ganti lagi. Ya, jadi password sama user ID yang lama itu nanti sudah tidak bisa dipakai, berpindah kepada nanti pengurus yang baru. Saya hormati Ketua MPM Bapak Izin Daryanto, Ketua Forum rekan saya RW 04 dan teman-teman pengurus RW 03 dan RW 04, Ketua RT yang hadir di sini. Yang pertama ingin saya sampaikan, menambahkan saja bahwa LPM itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat ya, yang ada di lingkungan Kelurahan Pondok Indah. Tupoksinya adalah beliau sebagai monitoring kegiatan yang ada di Kelurahan Pondok Indah. Jadi payung hukumnya adalah jelas, LPM ini di bawah naungan pemerintah Kota Tangerang. Ada lawannya waktu itu, tandingannya LKK, Lembaga Swadayaan LKK Masyarakatan. Nah, ternyata itu sekarang mati suri, yang ketua LKK-nya adalah saya. Karena LPM sebanding dengan LKK, maka pada saat pemerintah Kota Tangerang dipimpin Bapak Arief Wismansyah, pada saat itu maka dibentuklah LKK. Nah, sehingga masih tarik ulur tentang kebijakan dan tupoksinya, karena hampir sama dia menaungi LPM ini. Kalau di kelurahan itu, kalau di DKI itu sama seperti Dewan Kelurahan itu kalau yang di Jakarta. Ya, itu sekilas tentang LPM. Nah, LPM itu bergerak di bidang sosial, masyarakatan, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, dan lain-lain lah, yang sifatnya sebagai jembatan kita di pengurus RT dan RW di luar daripada forum RW. Nah, itu sama tuh dia jajarannya di situ. Nah, ini terkait data tadi yang disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Bayu melalui Zoom meeting. Data ini sama seperti kayak Pangkas yang ada di aplikasi Kota Tangerang. Tapi di Pangkas itu melalui surat jalan atau surat pengantar online. Yang bisa ngeklik di situ ada dua, RT dan RW. Ketika sudah ditandatangan atau diparaf RT, dia akan link ke RW. Nah, punya RW nggak bakal bisa dibuka oleh RT, dan RT satu ke RT berikutnya juga tidak akan buka. Ini sama sistemnya. Nah, karena ini karena kita menggunakan berbasis data, maka database yang ada di warga kita atau di masing-masing RT atau RW itu sangat penting. Karena nggak mungkin diisi otak kepala kita itu kita sifatnya menghafal, nggak. Pasti ada data yang kita simpan di situ. Sama seperti di komputer. Kalau di komputer itu kan bisa hilang karena error apa itu bubar. Nah, kalau di aplikasi ini tersistem, maka tersimpan siapa yang punya username-nya atau passwordnya, dia yang buka. Nah, itu nanti akan sangat rahasia sifatnya. Ya, betul nggak Bapak Ketua? Nah, jadi yang bisa itu nanti teman-teman RT. Nah, kendalanya adalah ya, di wilayah saya, ya mungkin yang lain juga sama mungkin. Nah, RT saya kadang-kadang ya memang, mohon maaf ini, tidak begitu mahir menguasai IT gitu. Nah, mungkin ini nanti bisa dipandu sama seperti teman-teman pada saat pendataan sensus itu, sama di kader-kader juga sama, nanti arahnya seperti itu. Maka nanti dengan BIMTEK ini kita akan menjadi paham tuh betapa pentingnya bahwa data itu yang ada di lingkungan kita. Ya,
Makanya saya mengimbau pada ketua RT belajar, ya, karena belajar itu sangat penting, ya. Oh, udah ada PRW-nya yang mendadak seperti laporan stimulan, gampang tinggal kirim foto. Enggak juga, mestinya selagi teman-teman bisa silakan gitu, ya. Nah, ini sangat baik program dari LPM ini terkait masalah database. Nah, ini saya pikir langkah nih. Tidak ada seorang pemikir ketua LPM itu memikirkan kita yang di bawah ini, karena memang kita makin ke depan itu makin maju. Ya, kalau kita ketinggalan surat jalan gitu ya, gitu pasti akan ketinggalan. Makanya dengan program ini saya sangat berterima kasih, ya, RT yang hadir. Saya ucapkan terima kasih karena ini ilmu bagi kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan tadi, kami dari 04 baik RW dan RT-nya datang terlambat nih. Jadi mungkin kami juga akan belajar, nanti kita bisa sharing. Karena sebenarnya LPM itu sudah menjangkau ke seluruh gitu ya. Mungkin kalau ditanyakan di situ juga ada apa namanya, ada LPM bersama sih sebenarnya ya, LPM bersama. Saya juga belum tanya nih, memang sengaja saya lepas aja. Mungkin di teman-teman RT 03, teman-teman RT-nya dan juga teman-teman RT 04 udah tahu kan ya, ada LPM bersama ya, grupnya ya, udah ada kan ya. Mungkin bisa dibaca di situ sama-sama. Saya juga baca itu kan informasi-informasi yang diberikan sama LPM. Sebenarnya lembaga pemberdayaan masyarakat ini lebih fokus pada pengembangan apa namanya masyarakat benar sih. Kalau kelurahan mungkin kan karena kepanjangan tangan pemerintah menyalurkan apa yang ada di pemerintah gitu ke masyarakat melalui RT dan RW. Tapi LPM ini lebih mengembangkan sebenarnya. Menurut saya lebih mengembangkan yang kayak gini ini nggak ada mungkin di kelurahan gitu ya. Ada UMKM-nya yang lagi berjalan berdasarkan program yang ada. Programnya bagus banget sebenarnya sih. Cuma memang belum real kita bisa lakukan bersama gitu loh. Teman-teman RT juga kalau lihat di grup nih memang belum ada ini penelitian, belum ada yang komentar di LPM bersama kan, masing-masing kita RW udah punya. Mau saya sih ke depan teman-teman, apalagi kita nih yang di 2 RW ini, RW 3 dan RW 4 ini kan RW kampung ya, kita masyarakat kampung yang mungkin habitnya kita mungkin belum terbiasa, atau teman-teman RT kita juga belum terbiasa menggunakan sistem IT ya yang berkembang di LPM menurut saya. Jadi mungkin kami minta maaf, ke depan kita belajar lagi. Saya minta ke depan karena khusus buat yang ini nanti sambil berjalan ada apa namanya, ada informasi ulang, setidaknya ada bahan tadi dikasih masuk juga ke LPM bersama di 04. Begitu ya Pak Ketua. Siap. Jadi kami sambil pelajari, biasanya kan dengan seperti ini ya kita akan berkumpul bersama, nanti kita akan bahas lagi bagaimana kita bisa input data melalui aplikasi yang telah disampaikan tadi. Itu aja, mungkin sekali lagi saya minta maaf dan teman-teman RT tetap semangat walaupun memang agak ribet, tapi sebenarnya tujuannya untuk kemajuan apalagi dari kampung. Kalau masyarakatnya maju, masyarakatnya sejahtera, kita juga senang jadi pengurus itu sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak tahu mau ngapain, jadi warganya juga biasa. Ini tambahan ilmu buat kita bersama. Mungkin itu. Ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua LPM, yang kami hormati Bapak RW,
Yang kami hormati teman-teman RT sekalian dan Bu Medis, pertanyaan saya yaitu melanjutkan atau menambahkan pertanyaan dari Bapak Jawahir yang ketiga ya Pak ya. Nah, kita memasukkan data itu memang kan kalau yang pendatang banyak yang sudah punya rumah sini tapi tetap belum ganti alat apa ya. Nah, itu kan udah ketahuan memang udah bertahun-tahun. Nah, bagaimana kalau yang baru di bawah 6 bulan gitu, apa kita masukin aja datanya? Kadang-kadang kan dia udah pindah lagi kontraknya gitu. Ya, dimasukin nggak gitu yang kontrak di bawah 6 bulan gitu ya Pak ya. Dan pertanyaan kedua yaitu benar tadi kata Pak RW saya Pak ya, saya jujur aja Ketua RT 04 memang tidak terlalu paham memahami HP ya gitu tentang aplikasi. Tolong diajarkan ya Pak ya gitu, jadi biar paham semuanya untuk masukkan data. Jangan sampai ntar kan kita salah masukkan datanya. Untuk data lansia kita masukin ke balita gitu, jangan ke sana gitu Pak ya. Ya gitu aja saya, pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu kita luruskan itu yang input data bukan Pak RT, Bu, sama Ibu RT. Kita butuh nanti fotokopi KK sama KTP. Kalau itu sudah terkumpul, kan kita udah bikin grup LPM bersama RT per RW. Contoh, Ibu besok atau lusa kirim berita di grup, Bapak RT 04 RW 03 siap dijemput. Nah, aman sudah, tim kita nanti datang ke tempat Ibu ya. Siapa yang input nanti di bulan Juni awal ada 10 orang mahasiswa-mahasiswi mau makan di LPM ya, di kantor ini nanti makannya. Jadi mahasiswa-mahasiswi ini yang nanti yang input data kan ada 10, berarti untuk RW 03 nanti tanggung jawab si mahasiswa-mahasiswa yang nomor 3 misalnya, beliau yang bertanggung jawab menginput data RW 03 ya. Jadi saya mohon pada waktu pengumpulan yang Ibu tanya tadi, masukin aja yang udah baru 6 bulan kontrak, nggak apa-apa, nanti Ibu kasih kode di situ kontrak ya, kan nanti di KK sama KTP pun terbaca kalau memang bukan asli KTP kita di situ. Selain itu juga di setiap RT nanti saya mohon dikasih catatan ada UMKM apa ya, itu penting Pak. Nanti kita dorong itu UMKM-nya. Kenapa tadi saya mau belum masuk ke area UMKM, saya mau finalin dulu masalah pendataan. Kalau di situ sudah paham, baru saya masuk nih ke materi yang berikutnya, UMKM. Ayo kita jalan bareng ya. Ibu bapak bisa di warganya ada produksi barang, kadang-kadang kesulitan di pemasaran. Kalau kita kan orang dulu kan tahunya dagang, kita buka warung atau dagang di pasar. Kita sekarang ini mengacu kepada perkembangan zaman. Ayo kita dorong. Kalau saya pribadi, saya juga lulusan cuma SMA, tapi anak-anak kita nih yang ada di LPM nih memang punya keahlian di situ. Tugas mereka nanti ya, contoh tadi Mas Bayu adalah kan perwakilan 02, Mas Fadli perwakilan 06, Mas Ferry sama 06. Jadi setiap RW itu ada perwakilannya menjadi pengurus di LPM. Nah itu Mas Fira salah satu dari 03 ya. Kalau di 04 kan baru Pak RW aja bantu kita ya. Ini saya undangan di luar puskesmas ya Pak, karena saya di luar puskesmas itu, di luar puskesmas saya khusus medis RW 03 membantu program dari RW 03 ya.
segi kesehatannya sudah berjalan 5 tahun ya PRW ya. Jadi gini Pak, saya tambahkan sedikit karena terkait dengan apa Bu tadi TV ya Bu ya, dengan memang kita dari tingkat puskesmas itu memang kita biasanya ada suka kunjungan Pak. Jadi kalau ada warga yang sakit, yang resti ya, yang bermasalah baik sakit ataupun ibu melahirkan atau keluarga, pokoknya intinya yang resti lah ya, memang itu ada kaitannya dengan RT RW karena terkait biar mengetahui RT RW-nya. Dan mohon maaf punten izin, yang berjalan program tersebut cuma RW 3 dan RW 04 karena memang 80% kita adanya di komplek, agak sulit untuk ngejarinnya. Kadang-kadang bukti juga ya dengan RW siapa ya, Pak RW Akin ya, dulu kan siapa, saya sulit juga tuh minta data, ya kan? Mungkin Bapak lupa sama saya kan, sampai saya telepon, saya jangkrik dengan bisa juga kan? Saya bilang, Pak saya orang puskesmas, kenalnya cuma Bu Bida, saya bilang saya Dengki, saya bilang gitu kan? Saya bilang, jadi saya bilang, saya orang puskesmas Pak, saya butuh data, saya bilang gitu kan? Mungkin karena kurang percaya dan belum kenal saya, kenalnya sama Bu Bida. Saya bilang gitu, saya butuh data warga Bapak ada yang sakit harus kunjungan dan RT RW harus mengetahui. Jadi saya mohon izin kalau bila ada kader saya ya, ada kader atau medis lainnya untuk kunjungan ke wilayah setempat mohon diizinkan. Kan nggak mungkin juga kita seorang medis kunjung-kunjung datang ya. Jadi nggak mungkin mau apa mau yang diperiksa kan, kalau bukan medis nggak mungkin lah kunjungan orang sakit, nggak ngerti kan? Jadi mohon diizinkan, kecuali memang kalau RW 3 sama RW 4 sangat welcome ya, karena mungkin di kampung terbuka, jarang yang gerbang kan. Kalau RW lainnya selain itu memang kita agak sulit ngejalan karena sekarang kita udah kenal nih ya sama RW juga kan. Jadi yang mohon izin karena kunjungan apa, kunjungan lahir ya yang bermasalah, yang SC kan, yang sesar, terus kunjungan apa Bu TDC ya, DBD, terus juga apa ODGJ ya, apa gangguan psikis tuh, yang gangguan jiwa ya kan. Kalau gangguan jiwa itu bukan berarti gila aja ya Pak, bukan berarti depresi, itu udah 26. Kadang-kadang sakit lambung, pikiran juga dianggap ODGJ kayak gitu. Sebenarnya gini, kadang-kadang kita ini rekan kerja, ya gitu. Kalau rekan kerja kan harusnya dari pihak kelurahan itu ada surat, itu harus strukturnya begitu. Jadi kadang-kadang kita juga, kalau saya nggak ada surat langsung di telepon begitu, bingung kan? Karena ini ada yang mau datang, begini-gini, nah saya bingung kalau udah datang, itu dikasih waktu. Jadi kalau mau saya puskesmas ada apa, kesehatan, apapun, harusnya kelurahan kasih bersurat ke kami. Pasti biasanya saya sama sekretaris saya, Pak Ibu, itu selalu klik, kirim, bikin konsep, bersurat, langsung saya temusin ke semua RW, lalu dikirim di grup RT RW nya. Biasanya begitu, jadi lebih gampang. Karena apa? Kalau saya sebatas mulut atau lisan, pertanggungjawabannya susah. Itu aja sih, makanya saya alami itu. Karena harusnya bersurat, jadi biar kita juga tertib ya pastinya. Jadi kalau ada hal-hal nanti suatu saat ada masalah, kita bisa tahu nih, oh ini kemarin kejadian begini, memang ada petugas yang hadir. Jadi kita ada datanya. Jadi kalau misalkan nggak bersurat, kita juga bingung. Nah masalah nanti yang tadi Ibu bilang tadi, masalah kesehatan tadi, sama juga itu. Jadi kayak PSM itu kadang-kadang langsung, nggak ada pemberitahuan sebelumnya, itu jadi masalah. Dan RT itu kan kadang-kadang punya rasa, dan jadi RT, ya nggak? Dan ingin dirasain. Gitu. Jadi maksud gini, coba bapak-bapak ini sebagai RT, ada nilai kebanggaan nggak? Kalau misalkan ada seseorang tuh izinnya ke RT dulu, benar? Atau langsung keluarga, RT mencah-mencah. Karena mereka kan sosial, minimal tuh harus dihargai hasil kita. Maksud kita, walaupun ibu ini PSM atau dari puskesmas, sebenarnya bersurat lebih baik. Atau izin, nanti saya suruh sekretaris di forum bikin. Itu kan cepat ya. Pak Ibu, pintar dia begini, surat-surat. Kemarin anak saya di tahun 2022 itu dapat bantuan dari pemerintah. Cuma
Cuma nggak semua mahasiswa itu dapat. Ada namanya didampingi dengan prestasi. Dan saya mohon kepada di forum RT/RW ini dikasih pemberitahuan kepada warganya, tolong anaknya sekolah jangan sekolah aja dari SMP, SMA gitu. Harus ada prestasi, entah itu bola, entah itu bulu tangkis, entah itu ajang. Kebetulan saya kemarin berprestasi di bidang olahraga pencaksilat. Kebetulan dia juara provinsi. Alhamdulillah dapat. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus. Dan saya minta juga kepada RPN dan jajarannya ini juga keluhan saya untuk cabang pencaksilat di pemerintahan Kota Tangerang kurang diopeni. Karena anak saya tuh latihan seminggu 3 kali nggak datang prestasi kecuali mau ada pon ini, katanya baru ada dananya. Dan awalnya juga yang kemarin ada di dekat rumah sakit Kota Tangerang itu udah di parkiran, dipindahkan katanya di depan Wonderland, tapi itu belum aktif banget gitu. Jadi saya minta dari Bapak PLBN ada masukan lah itu ke atasan kita dan kepada forum RT/RW, bilangin ke warganya ada jalur prestasi gitu, entah kita masuk kuliah, entah itu dana dari pemerintah itu ada. Begini itu saja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal kendalanya di kota ya? Oh iya. Oh berarti langsung di bawah provinsi Dispora ya Pak ya? Iya. Oh bukan apa langsung Dispora, bukan KONI berarti ya? Belum masuk ke izin ya. Oh iya. Jadi kalau Dispora provinsi itu memang sudah ada deal-dealan dengan saya. Cuman kalau saya omongin sekarang terlalu ini nanti terlalu banyak materi yang saya dorong, satu-satu kita masuk. Memang dari Dispora sedikit saya sampaikan, beliau mendorong saya tadi, Pak Junjun mendorong untuk di masyarakat, ini di bidang pemuda Pak, ya kembalinya lagi itu ke UMKM Pak, ciptakan itu di lingkungan bisa memproduksi peralatan olahraga, ya. Nanti dari provinsi mau bantu Pak, bantu dorong programnya, ya. Kalau mereka atau beliau ngomong sama saya mau dorong, clear sudah. Berarti kan balik lagi ke kita. Mau nggak kita nih kembangin potensinya, ya. Kalau untuk mahasiswa terutama di Serang, sebenarnya beliau juga ada pernah diskusi dengan saya, buka pintu juga. Ayo Pak, kalau ada kendala anak-anak di lingkungan yang mau kuliah tapi ada kendala, nah kita butuh datanya, ya, jenjang kuliah, SMA, SMK, bisa. Makanya balik lagi ke pendataan tadi, ya, clear ya Pak ya. Nanti kalau untuk ke kota saya coba diskusi ke Dispora kota, kendala itu nanti saya berikan masukan ke beliau juga, ya. Terima kasih Pak. Ya tadi masalah pengumpulan data tadi hanya kata aja Pak ya. Nanti kita akan coba kumpulkan, nanti kita cek ke Pak RW gimana. Terus yang kedua masalah dari Bapak menyinggung masalah pelatihan kerja Pak ya. Ya tahun kemarin saya pun dapat untuk pelatihan kerja itu, maka saya data keluarga ada 4 orang yang berikut, cuman sampai sekarang pun tidak realisasi. Data udah masuk, cuman pelatihannya enggak. Belum lama ini ada lagi pelatihan untuk prakerja. Udah ngurus sana sini, data udah masuk, sekarang juga enggak. Itu Pak, untuk itu. Nah terus saya pun ada lagi Pak, mungkin ini ada luar tapi ya juga ini Pak, untuk pedagang kaki lima yang di pasar Pak, itu bagaimana caranya itu Pak? Itu adalah separuh jalan di
polis Pak. Yang ada di pasar. Betul Pak, sampai ke bulan. Itu kalau mati macet Pak, itu sepatu kali Pak ya. Saya sempat hampir adu mulut sama orang pedagang di situ Pak. Itu gimana caranya Pak? Itu pedagang dagang pun bukan orang Persida. Yang dagang orang-orang luar banyak, tapi dagang kan bikin macet. Itu bisa nggak Pak pedagang itu ditertibkan? Karena sampahnya dibuat juga, ada mampet dan banjir. Ya itu aja Pak, terima kasih. Kalau bisa mohon maaf, kalau bisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanya kasih kita, saya sendiri yang turun. Ya, saya sendiri yang langsung membayarkannya, karena beliau yang berikan saya jalan, minta ke saya dari lingkungan kita. Ya, gitu. Terus kalau perihal saya mau dibawa ke pasar sana Pak, ya, LPM mau dibawa ke pasar, apa ya? Ya, dibantu aja. Yang pinggir itu paling sampai bundaran itu Pak. Jadi kalau dibilang sudah terstruktur, memang sudah. Bisa nggak kita masuk? Bisa, tapi nggak sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau perihal survei atau riset sih udah dari pertama saya udah pelajari. Oh ini bagaimana. Saya juga sudah tanya langsung. Ya. Tapi kalau untuk saat sekarang, kalau saya langsung masuk ke area situ masih prematur. Saya mau kuatin fondasi LPM dulu Pak. Saya ngomong terus terang. Ya, fondasi LPM saya mau kuatin dulu. Kalau itu sudah kuat, RT RW kita yang 120 RT sudah clear melihat program LPM, 10 RW sudah clear program LPM, kita jalan bareng. Kita berunding, maunya bagaimana? Ya, kalau kita mau kerja itu sebenarnya bentar Pak. Ya, cuman ya sabar aja. Ntar di akhir tahun deh, setelah pilkada kita masuk ke area situ ya. Tanggung jawab saya di LPM, perlu diketahui saya sebagai seksi aset di LPM ini, itu salah satunya memang sudah menjadi program kita untuk pendataan aset. Sebetulnya itu tadi sampaikan kedua sangat mudah itu. Kita cukup bersurat, kita mainkan di Satpol PP itu selesai. Cuman memang tadi kita ini LPM ini harus berbuat dulu pada masyarakat, ya. Jadi fungsi LPM ini apa sih? Ya ini yang menjadi tugas kita biar supaya bisa diterima di lingkungan Kelurahan Cipondo Indah. Yang pertama kita sudah menata, ya, yang di MOR itu kusut terus melaut, siapa aja boleh masang balai di situ. Nah, sekarang sudah kita tata, kita sudah bikin taman di situ, pohon kembang, dan situ tidak ada lagi yang orang nempelin baleho seenaknya. Nah itu jadi bagian daripada keamanan dan ketertiban serta keindahan. Di situ masuk dalam aset juga Pondok Kasus Pasung. Itu PRT ya. Jadi terkait masalah itu juga sudah kita godok di sini rapat LPM. Cuman memang sosialisasinya nanti kita akan sampaikan ketika memang betul kita sudah mempunyai kekuatan. Bukan berarti sekarang tidak kuat, karena kita sudah ada legalnya di sini. Memang ada tujuannya nih. Oke, kita calling down dulu. Untuk sementara ada tujuan yang lebih besar. Nanti kedepannya sama-sama. Memang dan Pak Lurah juga udah gerah ya. Karena mereka berbuat sendiri pun tidak, karena itu sudah terstruktur itu. Ya dari ormasnya, dari pengurus RT/RW-nya mungkin di situ. Ya memang kalau siapapun jalan di BD Mart ataupun di Kasimura yang arah pasar itu, waduh, Masya Allah tuh. Jadi dua kanan kiri jalan itu dipakai parkir, betul nggak?
Nah, jadi mudah-mudahan ke depan itu nanti akan kita bisa tertibkan. Terima kasih. RW 03 dan RW 04 siap? Mendukung RW 02.